Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, marilah kita selalu berdoa, bermunajat, melakukan sesuatu yang inovatif, memaintain pikiran kita semua agar tetap positive thinking, agar kita selamat di dalam menghadapi bagebluk yang sekalipun sudah mulai mereda di berbagai kawasan di dunia, tetapi masih sangat mencekam. Dan saya yakin sebagai orang-orang yang beriman, kita akan terselamatkan insya Allah. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini karena berbagai perbedaan kepentingan yang amat mendasar, yang kemudian menjadi satu perbedaan kepentingan besar setelah datangnya bagebluk coronavirus, Amerika Serikat dan Cina saling mengancam, saling adu kekuatan. Dan apakah keduanya akan melakukan peperangan fisik? Saya masih ragu, karena keduanya terbelenggu, tergade oleh persoalan-persoalan dalam negerinya masing-masing. Cina dengan kasus terkini yang menyebabkan mereka harus terus waspada, yakni apa yang terjadi di Hong Kong. Amerika Serikat sebagai negara yang selama ini dianggap sebagai negara panutan demokrasi, tetapi kini porak-poranda dengan demonstrasi yang mengakibatkan kerusakan di mana-mana di dalam negerinya, yang tentu saja kematian warganya karena tindakan teledor polisinya hanyalah pemicu, dan yang sebenarnya adalah ketidakmampuan bangsa Amerika untuk menghadapi coronavirus saat ini dan atau setelah apa yang disebut mereka sebagai New Order of Life. Saudara-saudara yang amat saya hormati, untuk diketahui bahwa kekuatan militer Cina masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan Amerika Serikat. Cina hanya memiliki 2 kapal induk, sementara Amerika Serikat memiliki 20 kapal induk. Amerika Serikat memiliki pangkalan darat di hampir 40 negara. Saya yakin dengan meruncingnya pertikaian antara kedua negara, maka Amerika Serikat akan kembali ke Filipina untuk
menggunakan negara ini sebagai pangkalan militer sebagaimana yang dilakukannya dahulu. Cina hanya memiliki 3 pangkalan. Sementara tenaga nuklir Cina pun relatif tidak signifikan, meskipun kemampuan peperangan digitalnya hanya dapat disaingi oleh Rusia. Cina tidak memiliki lahan pertanian yang cukup yang dibutuhkan untuk memberi makan penduduknya atau sistem sosial yang akan melindungi populasi mereka yang sudah menua, orang-orang tua Cina, ketika mereka melakukan peperangan fisik tentunya. Dan kelemahan Cina yang lain adalah kediktatoran sistem atau komunisme akan menjadi penghambat inovasi. Amerika Serikat akan tetap menjadi kekuatan finansial yang amat tangguh di dunia dan mampu menerapkan hukumnya di sebagian besar dunia. Perusahaan teknologi Amerika Serikat misalnya akan tetap menguasai data. Dan jika dianggap Presiden Donald Trump adalah kelemahan bagi Amerika Serikat saat ini, tentu saja pada akhirnya beliau akan meninggalkan Gedung Putih, cepat atau lambat. Jika dia akan meninggalkan Gedung Putih secara cepat, maka pada akhir tahun ini adalah masanya ketika Amerika Serikat dan Cina dalam puncak pertikaiannya. Bisa saja menurun kalau Donald Trump kalah, tetapi akan lebih memuncak jika Donald Trump ternyata kemudian mampu mengalahkan Joe Biden. Kemudian tidak ada satupun kekurangan yang mendasar di kelas politik Amerika Serikat, baik itu di Partai Republik maupun Partai Demokrat, untuk mengelola negara ini dengan baik dan demokratis seperti semula. Saudara-saudara, sebenarnya bagi saya Amerika Serikat dan Cina akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di abad ke-21. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang akan menjadi penguasa dunia. Tiongkok akan menjadi dengan kediktatoran komunisme yang memaksanya untuk berbohong pada awal pandemi atau geblok coronavirus. Bahkan sebelum berbohong pada dunia, sejarah menunjukkan bahwa Cina hanya mampu untuk berusaha sekuat tenaganya sebagai negara adidaya, tetapi untuk itu Cina tidak punya kekuatan mendasar yang dibutuhkan sebagai sebuah negara adidaya. Amerika Serikat, siapapun presidennya, akan memiliki terlalu banyak masalah internal untuk berurusan dengan dunia dan menjadi model untuk itu. Seperti yang saya sampaikan saya sampaikan tadi, bahwa Amerika Serikat yang selama ini menjadi panutan, yang selama ini dianggap sebagai satu kekuatan yang tangguh, kekuatan sosial maupun politiknya, ternyata hanya karena tidak mampu menangani geblok coronavirus, Amerika Serikat menjadi luluh lantak seperti yang kita dengar dan kita simak saat ini. Dengan demikian, Cina dan Amerika Serikat memiliki terlalu banyak persoalan yang harus dilakukan, yang harus diselesaikan di dalam negerinya untuk bisa menjadi satu kekuatan dunia. Dunia yang semakin hari semakin berkembang jauh ke depan dengan permasalahannya sendiri. Saudara-saudara, lalu siapa? Mengapa tidak Eropa misalnya? Karena Eropa memiliki standar hidup tertinggi di dunia, sistem kesejahteraan terbaik, lembaga-lembaganya semakin kuat dari kritis,
dari krisis saat ini. Bahkan dalam proses menjadi bangsa federal dengan mengambil hutang kolektif. Tentu saja Eropa masih belum memiliki pemerintahan nyata maupun tentara yang nyata. Sekalipun Perancis misalnya adalah kekuatan nuklir yang otonom, kredibel dan kuat. Tetapi Eropa masih harus menempuh jalan panjang menjadi negara adikuasa yang nyata. Kekuatan seperti Brexit yang bertujuan untuk memecah Eropa belum berakhir. Saudara-saudara, kalau tidak, jika tidak ada negara yang dapat memaksakan aturannya pada dunia, kini ada beberapa perusahaan, beberapa dari mereka sudah memiliki pengaruh bak sebuah bangsa. Mereka bersiap untuk menciptakan mata uang sendiri. Mereka bersiap untuk memantau perilaku manusia atas nama mereka sendiri, bukan atas nama pemerintah. Seperti yang saudara-saudara dengar apa yang akan dilakukan oleh Bill Gates misalnya. Tetapi semua ini tidak akan begitu saja terjadi tanpa perlawanan umat manusia. Akhirnya, saudara-saudara, penguasa di dunia yang sebenarnya ini adalah alam. Kalau lebih sedikit di religiuskan, penguasa yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua sudah dibuktikan pada kita. Saudara-saudara, dengan bageblok coronavirus yang disebutnya sebagai COVID-19 atau apapun namanya, yang kemudian diperdebatkan sebagai buatan manusia atau the message of nature, bageblok ini amat mencekam dunia, yang mampu menghalau umat manusia menyelinap dari keramaian bumi. Bageblok yang menjadikan penguasa-penguasa dunia manusia kuat menjadi sangat lemah. Ancaman iklim semakin menunjukkan bahwa kepada kita tentu bahwa manusia harus mematuhi hukum yang ada. Hukum alam, hukum Allah tentu. Jika mereka ingin bertahan hidup sebagai spesies. Ini juga berlaku untuk manajemen produksi, penggunaan bahan baku, keanekaragaman hayati, lautan, dan begitu banyak hukum yang tidak diketahui yang harus kita hormati. Sesuatu yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum semuanya terjadi. Zahar al-fasad fil bahri fil ardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi bumi, laut menjadi porak-poranda karena kita tidak mematuhi hukum. Karena kita menjadikan semuanya ini menjadi objek semata-mata. Tidak menempatkan alam ini sebagai bagian dari kehidupan umat manusia. Jika manusia ingin bertahan hidup, saudara-saudara, ia harus memahami bahwa masa depannya membutuhkan kesadaran akan keunikan takdirnya dan kepentingannya sendiri untuk menjadi altruistik.
Ini adalah perjuangan hebat yang harus kita teruskan. Seperti yang dicontohkan dalam skala kecil tentu oleh Syekh Az-Zaitun, Dr. Abdus Salam Rashid di Panji Gumilang di Ma'had Az-Zaitun, yang telah dilakukannya 25 tahun yang lalu dan tetap akan dilakukan oleh sahabat-sahabat penerusnya tentu, yang kemudian Ma'had Az-Zaitun menjadi titik yang menyuarakan, yang menunjukkan adanya titik positif di tengah titik negatif yang amat luas di persada bumi ini. Kalau kita lihat falsafah Cina, maka Az-Zaitun adalah yin dan yang. Di tengah-tengah putaran hitam ada titik putih. Kita harus menjadikan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat di bawah pimpinan Syekh Abdus Salam Rashid di Panji Gumilang sebagai lesson learned untuk menyelamatkan dunia, karena sesungguhnya sekali lagi di dunia ini tidak ada satupun secara definitif disebut sebagai negara adidaya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.